Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu ini di mana? Ya betul, ini di Tangkuban Perahu. Dari latarnya aja udah jelas ya, ini Tangkuban Perahu. Nah, tangkubannya itu katanya itu tuh, yang ini. Mana ini? Jadi ini punggung perahu yang terbalik. Baik, sebetulnya saya ingin menyampaikan sebuah dakwah ya dari hadis arba'in yang sudah agak lama saya nggak sampaikan lagi ya. Waktu itu kita udah jelaskan tentang hadis arba'in Nawawi nomor 4. Itu hadis panjang sekali ya, tentang penciptaan manusia. 40 hari nutfah, alaqah, kemudian mudghah. Jadi 120 hari. Nah, dari 120 hari itu di part pertama saya sampaikan bahwa itu sebetulnya dalil untuk KB juga. Di 120 hari itu karena dia pada hari ke-120 baru dilakukan peniupan ruh, disuruh malaikat untuk meniupkan ruh di situ. Nah, setelah itu hadis arba'in nomor 4 itu berbicara tentang takdir manusia di dunia ini ada 4. Tsumma katabna bi arba'i asya katanya. Kemudian kami tuliskan 4 hal. Yang pertama min ajalihi wa malihi wa halihi wa sa'idun au sakiyun. Ya, nanti tolong dikoreksi kalau ada kekeliruan, tulis kolom komentar ya. Jadi ada 4 yang dituliskan. Lalu bagaimana kalau ada orang yang berhasil merubah nasibnya? Itu berhasil merubah nasib kalau kamu tahu sebelumnya seperti apa nasibnya. Jadi kalau umpamanya dia bilang saya pertamanya miskin, lalu saya berjuang keras, saya ikut training, saya ikut pelatihan, saya ikut nasihat-nasihat, maka berhasillah saya move on. Nah, pertanyaan besarnya adalah emang kamu tahu bahwa akan miskin seumur hidup kalau nggak melakukan itu? Kan nggak tahu juga gitu. Nah, jadi itu masih berada dalam lingkaran 4 hal yang tadi. Nah, ternyata kamu ditakdirkan ada kayanya, ada sehatnya, ada makmurnya gitu. Hanya di umur berapa itu kamu dapatkan, nah sesuai dengan daya dan upayanya. Kemudian disebutkan juga di situ umur iya. Lalu ada orang yang protes juga itu, bagaimana dengan hadis Nabi memanjangkan umur gitu. Memanjangkan umur, ya memanjangkan umur itu artinya memanjangkan jasa. Jadi selama apa kita diingat? Kalau umurnya sudah segitu aja, terus rasanya kok umur saya ini lama sekali. Ada yang rasanya singkat sekali, tapi ketika dilihat sejarah kemanfaatannya di dunia sudah luar biasa. Lalu di akhir-akhir itu Rasulullah itu menyampaikan bahwa ada orang dari awal soleh gitu, dari awal soleh terus ujung-ujungnya dia terjebak dalam sebuah lingkungan yang rusak dan membuat dia kufur, maka itu su'ul khatimah namanya itu. Ada juga orang yang lain, dia dari awal buruk kelakuannya, tapi di suatu kesempatan dia berada dalam lingkungan yang membuat dia menjadi dapat hidayah. Nah itu kan berlaku husnul khotimah, su'ul khotimah. Tapi satu hal yang perlu kita catat di situ adalah bahwa
Waduh, luar biasa indah ya. Ini saya kelilingkan dulu. Ini di atas bukitnya. Ah, itu istri saya itu. Ya. Gitu. Jadi ada sebuah sistem yang Allah buat di dunia ini, yaitu kausalitas. Jadi seolah-olah Allah bilang ada janji tuh, janjinya Allah. Jika yang kamu lakukan secara istiqomah itu berada dalam sebuah kebaikan, itu secara akumulatif akan membuat kamu berada dalam takdir baik gitu. Nah, hanya istiqomah itu perlu dijaga supaya tidak ada satu fase ketika kita terjerumus atau terjerembab pada sebuah lingkungan yang itu mengantarkan kepada sebuah kekufuran gitu. Nah, makanya jangan main-main gitu, jangan main-main. Wah, ini kan saya udah soleh nih, umur saya 60, 59 soleh. Masa iya setahun ini nggak lolos gitu. Ya, makanya jangan main-main di situ. Tidak bisa kembali ya susah. Gitu. Buka hadisnya di dalam kitab Arba'in Nawawi nomor 4. Ya, ini part 2-nya ya. Saya kira untuk hadis Arba'in Nawawi nomor 4 udah selesai. Nanti kita buat sekali lagi nih, indah banget. Cuman indah banget tapi bau banget. Ya. Nah, selalu itu duet. Azwaja namanya, berpasangan. Ada keindahan, ada juga keburukan, ada baik, ada buruk, ada putih, ada gelap. Ya. Ini juga langitnya luar biasa. Baik, ikuti terus di kajian hadis arba'innya ya. Nanti kan kita masuk ke hadis nomor 5 di pertemuan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.